Ia hanya seorang kasir biasa yang tak tahu bahwa cintanya sedang dicuri dengan cara gaib. Selamat datang di Ilmu Hitam. Namaku Sari. Setiap hari aku berdiri di balik mesin kasir dengan senyum yang harus selalu kupelihara. Seolah dunia di seberang etalase kaca ini tak pernah kehabisan alasan untuk disyukuri. Seragam merah itu sudah seperti kulit keduaku. Aku hafal betul dinginnya lantai keramik di telapak kaki, bunyi kantong plastik yang saling beradu, dan tatapan manusia yang datang silih berganti. Ada yang lelah, ada yang terburu-buru, ada pula yang sekadar ingin ditemani obrolan singkat. Aku sering berpikir, betapa anehnya hidup. Di balik senyum yang kulatih setiap ham, ada rindu pada rumah kecil di kampung. Ada bayang wajah Dimas yang selalu muncul tiap kali aku menatap jam dinding di atas rak rokok. Aku bekerja untuk masa depan kami. Itu yang selalu kutanamkan di kepalaku saat lelah mulai membuat bahuku ingin menjatuhkan diri. Pagi itu seperti biasa, aku datang lebih awal, menyapu lantai, menata rak permen di dekat kasir. Lampu togo menyala terang, memantulkan wajahku di kaca etalase. Wajahku terlihat baik-baik saja. Terlalu baik mungkin, padahal di dalam dada ada lelah yang kerap tak sempat kuterjemahkan menjadi keluhan. Aku menyapa setiap pelanggan dengan nada yang sama, senyum yang sama. "Selamat pagi, Kak. Ada yang bisa saya bantu?" Kadang aku lelah mendengar suaraku sendiri terdengar begitu ramah, sementara pikiranku melayang entah kemana. Namun kebiasaan adalah pisau bermata dua. Ia membuat segalanya terasa otomatis, tapi juga mengikis rasa sedikit demi sedikit. Di antara wajah-wajah asing itu, ada satu yang selalu datang lebih lama dari yang lain. Reno, rekan kerjaku. Ia tak banyak bicara, selalu bergerak pelan dan sering mencuri pandang saat kupikir tak ada yang memperhatikan. Kadang tatapannya membuatku merinding tanpa alasan yang jelas. Bukan karena ia menyeramkan, hanya saja ada sesuatu yang terasa ganjil dari caranya melihatku. "Sar, stok air mineral di gudang tinggal sedikit," ucapnya suatu pagi tanpa menatapku langsung. "Iya, nanti aku lapor ke supervisor." Aku berusaha bersikap biasa saja. Reno bukan orang jahat, ia hanya pria pendiam yang kesepian, pikirku. Tapi insting perempuan kadang lebih jujur dari logika. Ada sorot aneh di matanya setiap kali ia menyebut namaku. Seolah namaku bukan sekadar panggilan, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih mengikat. Jam demi jam berlalu, pelanggan datang dan pergi. Tanganku bekerja tanpa aku harus memerintahkannya, memindai barang, menyebutkan total belanja, menerima uang, memberi kembalian. Semua berputar seperti roda yang tak pernah berhenti. Aku mulai lupa kapan terakhir kali aku benar-benar mendengar isi hatiku sendiri. Aku memikirkan Dimas, tentang bagaimana ia selalu berkata agar aku menjaga diri, tentang pesan-pesan singkatnya yang sering kubaca di sela istirahat. "Jangan kecapean ya, aku di sini menunggu kamu pulang." Pesan itu selalu membuat dadaku hangat, meski kehangatan itu sering kalah cepat oleh dinginnya realitas. Aku ingin segera menyusulnya, meninggalkan hiruk-pikuk kota ini, membangun hidup yang lebih tenang bersamanya. Tapi untuk sekarang, aku harus bertahan. Siang itu saat toko agak sepi, Reno menghampiriku dengan 2 botol minuman dingin di tangannya. "Kamu kelihatan capek," katanya pelan. "Minum dulu?" Aku ragu sejenak. Terima kasih. Tapi ini jatahmu juga kan?" "Aku masih kuat," ujarnya singkat. Aku menerima botol itu dengan canggung. Entah kenapa ada perasaan tak enak yang menyelinap, tapi kutepis begitu saja. Terlalu perfeksionis jika aku mencurigai kebaikan orang, pikirku. Aku meneguk sedikit, rasa dinginnya menuruni tenggorokan, menyisakan sensasi segar yang anehnya cepat menghilang. Reno masih berdiri di situ, menatapku. Terlalu lama untuk ukuran rekan kerja. "Kamu kenapa, Nok?" tanyaku akhirnya. Ia tersenyum tipis. "Nggak apa-apa. Kamu kalau senyum kelihatan tenang." Aku membalas dengan tawa kecil yang kupaksakan. "Namanya juga kerja. Kalau tidak senyum nanti dikira galak." Ia mengangguk telan lalu pergi ke rak belakang. Namun sejak saat itu, aku merasa ada sesuatu yang berubah. Bukan pada dunia di sekitarku, melainkan di dalam diriku sendiri.
Seperti ada benang halus yang tak kasat mata mulai terikat perlahan di dadaku. Sore menjelang, langit di luar toko berubah warna, dari biru pucat menjadi jingga keabu-abuan. Wajahku di kaca etalase terlihat lelah, tapi tetap senyum. Aku selalu senyum, bahkan saat hatiku mulai terasa berat tanpa sebab. Aku tak tahu bahwa hari itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku tak sadar bahwa senyum yang selama ini menjadi perisai hariku perlahan akan berubah menjadi topeng yang menyembunyikan ketakutan terdalamku. Aku hanya tahu, aku Sari, kasir yang selalu ceria di mata siapa saja. Dan di balik keceriaan itu, aku sama sekali tidak siap menghadapi gelap yang diam-diam mulai mengintai dari balik senyum seseorang. Aku mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda dari cara Reno memandangku. Bukan lagi sekadar tatapan rekan kerja yang canggung, melainkan sesuatu yang terlalu dalam untuk kusebut sebagai perhatian biasa. Setiap kali aku berjalan melewati rak minuman, aku bisa merasakan matanya mengikuti langkahku. Bukan dengan terang-terangan, tapi dengan cara yang membuat bulu kuduku berdiri tanpa alasan yang jelas. Aku mencoba mengabaikannya, menganggap semua itu hanya perasaanku yang terlalu peka. Toh, aku sudah terlalu lelah untuk memikirkan hal-hal yang tak perlu. Hidupku sudah cukup rumit dengan pekerjaan, rindu pada Dimas, dan mimpi sederhana tentang masa depan yang perlahan ingin kugapai. Namun ada hari di mana perasaan tak bisa lagi diabaikan. Sore itu hujan turun rintik-rintik di luar toko. Pelanggan sepi. Aku baru saja menghitung uang di laci kasir ketika Reno mendekat. Tangannya sedikit gemetar. Nafasnya terdengar tak beraturan. Aku menatapnya dengan heran. "Sar, aku mau bicara," katanya lirih. Nada suaranya berbeda, lebih berat, lebih tegang, jauh dari sikap pendiam yang selama ini ku tahu. Aku menoleh ke arah jam dinding. Waktu masih lama sebelum pergantian shift. "Bicaralah," jawabku pelan. Ia menarik nafas panjang, seperti seseorang yang sedang menyiapkan diri untuk melompat ke jurang. Matanya tidak lagi menghindar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menatapku lurus. "Aku suka kamu." Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa pembungkus, tanpa jeda. Dadaku seketika mengeras. Aku sudah menduganya, tapi saat mendengarnya langsung, aku tetap terkejut. Ada rasa tidak enak yang mengalir cepat di pembuluh darahku. Aku diam sejenak, menimbang kata-kata. Aku tak ingin menyakiti siapapun, tapi aku juga tak ingin menipu perasaan sendiri. "No," ucapku pelan. "Aku menghargai perasaanmu, tapi aku sudah punya calon." Matanya berkedip, seolah ia belum sepenuhnya memahami maksud ucapanku. "Calon?" ulangnya lirih. "Iya, aku sudah bertunangan," jawabku jujur. "Namanya Dimas." Untuk beberapa detik, dunia di antara kami terasa hening. Hening yang bukan tenang, melainkan menekan. Aku bisa melihat perubahan itu perlahan merambat di wajahnya. Senyum tipis yang tadi sempat muncul menghilang begitu saja, digantikan oleh sorot mata yang sulit kubaca. "Jadi, selama ini kamu cuma menganggap aku teman kerja?" Aku mengangguk pelan. "Iya, aku tak pernah bermaksud memberi harapan yang salah." Reno tertawa kecil. Bukan tawa yang lega, melainkan tawa yang justru membuat dadaku semakin tidak nyaman. "Begitu ya, Sar." Aku ingin berkata lebih banyak, ingin menjelaskan bahwa penolakan ini bukan kebencian, melainkan kejujuran. Tapi kata-kata itu seperti tertahan di tenggorokanku. Ada sesuatu yang membuatku takut, meski aku sendiri tak tahu takut pada apa. Sejak hari itu, sikap Reno berubah. Ia menjadi lebih pendiam dari sebelumnya. Jika dulu ia masih sesekali menyapaku, kini ia hanya berbicara jika benar-benar perlu.
Tatapannya pun berubah. Bukan lagi tatapan penuh harap, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap dan berat. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin ia hanya butuh waktu untuk menerima. Mungkin semua ini akan berlalu seperti perasaan-perasaan lain yang datang dan pergi. Tapi setiap kali tanpa sengaja aku bertemu pandang dengannya, ada getaran aneh di dalam dadaku. Seperti peringatan yang tak sanggup diterjemahkan oleh pikiranku. Aku sering bertanya pada diri sendiri di sela-sela kesibukan. Apakah aku terlalu kejam karena berkata jujur? Apakah aku seharusnya bersikap lebih lembut? Namun, seberapapun lembutnya sebuah penolakan, ia tetaplah penolakan. Dan tidak semua hati mampu menerimanya dengan cara yang wajar. Malam itu setelah pulang kerja, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang kukenal. Kalau suatu hari kamu menyesal dengan pilihanmu, jangan salahkan aku, Sar. Pesan itu singkat, tanpa emotikon, tanpa penjelasan. Dadaku terasa dingin saat membacanya. Aku mengetik balasan, menimbang setiap kata. Reno, aku tidak bermaksud menyakiti perasaanmu. Aku hanya jujur. Pesan itu terkirim, namun tak ada balasan lagi. Hanya centang ganda yang membisu, sama seperti hatiku yang mulai diselimuti perasaan tak enak yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tak tahu apa yang dilakukan Reno setelah itu. Aku tak tahu kemana dia melangkah dengan perasaannya yang terluka. Yang aku tahu, sejak malam itu, ada sesuatu yang mulai bergeser jauh di luar kendaliku. Sesuatu yang tak bisa aku cegah dengan sekedar kata-kata. Aku tetap Sari, kasir yang tersenyum di balik mesin hitung. Aku tetap menyebutkan total belanja dengan suara ramah. Aku tetap mengingat wajah Dimas setiap kali rindu datang. Tapi tanpa kusadari, sebuah dendam telah lahir di hati seseorang yang selama ini berada begitu dekat denganku. Dan aku tak tahu bahwa dendam itu kelak akan menemukan jalannya sendiri dengan cara yang jauh lebih gelap daripada yang bisa kubayangkan. Aku tidak pernah tahu kemana arah langkah seseorang setelah hatinya runtuh. Aku hanya terus menjalani hariku seperti biasa. Berdiri di balik kasir, menghitung kembalian, menyapa pelanggan dengan senyum yang terasa semakin berat. Sementara di tempat lain, jauh dari cahaya lampu toko, ada seseorang yang sedang memilih jalan gelapnya sendiri. Reno tidak lagi banyak terlihat di sekitarku. Ia menghindari tatapan, menghindari percakapan, seolah kehadiranku telah menjadi sesuatu yang tidak sanggup ia hadapi secara langsung. Namun ketidakjelasan itu justru membuat dadaku terasa semakin tidak tenang. Ada sesuatu yang bergerak di balik diamnya. Aku bisa merasakannya meski tak tahu wujudnya. Malam itu, setelah pulang kerja, hujan kembali turun. Aku berjalan cepat menuju kontrakan, menggenggam ponsel erat-erat, berharap ada pesan dari Dimas yang bisa sedikit menghangatkan hatiku. Aku tak tahu, pada jam yang hampir bersamaan, Reno melangkah menuju sudut kota yang jarang disentuh lampu jalan. Tempat pasar malam berdiri setengah hidup dan setengah mati. Ia berjalan melewati deretan pedagang yang hampir menutup lapaknya. Wajah-wajah lelah, tawa palsu, dan lampu bohlam redup menyambutnya. Di balik keramaian semu itu, ada lorong sempit yang jarang dilalui orang. Di sanalah ia berhenti. Di depan gubuk kecil dengan tirai kain kusam yang bergoyang perlahan. Hatinya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena tekad yang telah mengeras menjadi sesuatu yang tak lagi bisa dilunakan oleh akal sehat. Ia mengetuk pelan. Seorang lelaki tua dengan rambut memutih membuka tirai. Tatapannya tajam, seolah mampu menembus isi kepala siapapun yang berdiri di hadapannya. Cari apa? Suara itu rendah, serak, namun penuh tekanan. Reno menelan ludah.
Saya butuh bantuan. Dukun itu memandang lebih lama dari yang mestinya, lalu menyingkir, memberi jalan. Reno melangkah masuk. Bau tanah lembab dan sesuatu yang asing menusuk hidungnya. Di dalam ruangan itu, cahaya lampu minyak membuat bayang-bayang menari di dinding. Perempuan, tanya sang dukun tanpa menunggu cerita panjang. Reno terkejut. Iya, cinta yang ditolak. Reno mengangguk perlahan. Dadanya terasa semakin sempit. Saya ingin dia memilih saya, apapun caranya, katanya akhirnya. Dukun itu tersenyum tipis, senyum yang tidak membawa kehangatan sedikit pun. Ilmu cinta bukan perkara sepele. Yang kau ikat bukan hanya rasa tapi juga kehendak. Reno mengepalkan tangan. Dalam pikirannya, wajahku terbayang dengan senyum yang selalu kupasang untuk orang lain, bukan untuknya. Rasa sakit itu kembali menusuk. Saya siap dengan resikonya. Dukun itu bangkit perlahan, mengambil sebuah botol kecil berisi cairan gelap. Ini bukan mainan. Sekali kau buka jalan, tak semua bisa kau tutup kembali. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Reno. Kau hanya perlu mendekatkan ini padanya. Masukkan lewat apapun yang ia makan atau minum. Sisanya, biar yang bekerja dari alam lain. Reno menerima botol itu dengan tangan gemetar. Tidak ada lagi keraguan di wajahnya. Yang tersisa hanyalah tekad yang telah dibungkus oleh luka. Bayarannya? Tanyanya. Dukun itu menatapnya dalam-dalam. Kelak, tidak hari ini. Dan seringkali, bayaran itu tidak selalu kau bayangkan. Reno tidak bertanya lagi. Ia menyelipkan botol itu ke dalam saku jaketnya, lalu pergi dengan langkah yang lebih berat dari saat ia datang. Di tempat lain, aku sedang duduk di ranjang kontrakanku, memeluk lutut, memandangi layar ponsel yang tak kunjung menyala. Perasaanku tidak tenang sejak sore tadi. Ada gelisah yang tak bisa kujelaskan. Seperti seseorang sedang memanggil namaku tanpa suara. Aku membuka jendela sedikit. Udara dingin malah menyentuh wajahku. Aku menutup mata, mencoba mengusir rasa sesak yang tiba-tiba hadir. Entah kenapa, bayang wajah Reno terlintas begitu saja. Tatapannya yang berbeda sejak aku menolaknya. Senyum kaku yang menyimpan sesuatu yang tak ku mengerti. Semoga dia baik-baik saja, gumamku tanpa sadar. Aku tidak tahu pada saat yang sama, sebuah perjanjian tak kasat mata telah dibuat. Aku tidak tahu bahwa namaku telah disebut di tempat yang tidak seharusnya. Aku hanya tahu malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Seolah udara menyimpan sesuatu yang tak terlihat, namun perlahan mulai mendekat. Dan aku, yang masih berdiri di bawah lampu kecil kontrakanku, sama sekali belum menyadari bahwa nasibku telah disentuh oleh tangan orang yang terluka dan oleh sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekedar perasaan manusia. Hari itu berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Aku berdiri di balik kasir, menyapa pelanggan dengan suara yang tetap ramah meski perasaanku terasa tidak menentu. Sejak beberapa hari terakhir, ada rasa ganjil yang sulit kujelaskan. Bukan sakit, bukan pula sedih. Hanya perasaan kosong yang datang dan pergi tanpa sebab yang jelas. Aku mencoba menganggapnya sebagai kelelahan semata. Waktu menunjukkan jam mendekati tutup toko. Lampu di luar mulai redup. Jalanan di depan Indomarket tak lagi ramai. Pelanggan terakhir pergi dengan kantong belanja di tangannya, meninggalkan lantai yang kembali sunyi. Aku menghela napas pelan. Waktu-waktu seperti ini selalu memberiku rasa lega sekaligus hampa. Reno masih ada di dalam toko. Sejak beberapa hari terakhir, aku jarang berpapasan dengannya seperti dulu. Ia lebih sering berada di gudang atau berpura-pura sibuk di rak belakang. Namun malam itu, ia justru mendekat ketika aku sedang merapikan uang di laci kasir. "Kamu belum minum sejak sore," katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Di tangannya ada 2 botol minuman kaleng.
Salah satunya ia letakkan di hadapanku. Gerakannya hati-hati, terlalu hati-hati. "Aku masih ada air di tasku," jawabku. "Yang itu sudah dari pagi, ini masih dingin," katanya singkat. Aku ragu sejenak. Entah kenapa jantungku berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Tatapannya tak mau lepas dariku, membuatku merasa seperti sedang diperhatikan terlalu dalam. Tapi akhirnya aku mengalah. Menolak kebaikan seseorang terlalu sering juga bukan sikap yang baik. "Terima kasih," ucapku. Ia tidak menjawab, hanya mengangguk pelan lalu berjalan menjauh, berdiri di dekat rak rokok sambil berpura-pura menghitung stok. Aku memandang botol di hadapanku beberapa detik. Bentuknya biasa saja, tidak ada yang aneh. Aku membukanya perlahan lalu meneguk isinya. Dingin, segarnya menyentuh tenggorokanku dengan cepat. Awalnya tidak ada apa-apa, hanya rasa minuman seperti biasa. Aku kembali sibuk menutup laporan harian, mencatat sisa uang, memastikan semua barang telah dihitung. Namun tak sampai beberapa menit, rasa hangat mulai menyebar dari dadaku, merambat pelan ke kepala. Aku mengerjap. Pandanganku sedikit berkunang-kunang. Aku mengira itu karena lelah. Seharian berdiri memang sering membuat tubuhku bereaksi aneh. Aku menyandarkan diri sebentar pada meja kasir, menarik napas perlahan. "Kamu kenapa?" Suara Reno terdengar lebih dekat dari sebelumnya. "Nggak apa-apa, cuma agak pusing," jawabku pelan. Ia menatapku lebih lama, lalu tersenyum tipis. "Istirahat sebentar sebelum pulang." Aku mengangguk. Aku tidak menyadari bahwa sejak aku meneguk minuman itu, ada sesuatu yang mulai bergerak di dalam tubuhku. Bukan sakit, bukan pula perasaan yang bisa kutangkap dengan jelas. Hanya seperti ada getaran halus yang berdenyut di balik dadaku, selaras dengan detak jantungku. Kami menutup toko beberapa menit kemudian. Pintu digembok, lampu dimatikan satu persatu. Udara malam terasa dingin, namun tubuhku justru terasa hangat. Terlalu hangat. Aku melangkah menuju halte kecil di seberang jalan dengan langkah yang terasa asing, seolah kakiku bukan sepenuhnya milikku. Di sepanjang perjalanan pulang, bayang wajah Dimas datang dan pergi dalam pikiranku. Namun di sela-sela bayang itu, entah mengapa wajah Reno ikut muncul. Tatapannya yang diam, suaranya yang rendah. Aku menggeleng pelan, berusaha mengusir pikiran itu. Aku kenapa memikirkan dia? Gumamku sendiri. Sesampai di kontrakan, aku langsung duduk di tepi ranjang. Kepalaku terasa ringan, tapi pikiranku justru terasa berat. Aku membuka ponsel, berniat menghubungi Dimas. Namun ketika melihat namanya di layar, jariku justru ragu menekan tombol panggil. Ada perasaan aneh yang menyusup, seperti jarak yang tiba-tiba terasa lebih jauh dari biasanya. Aku memejamkan mata sebentar. Dalam gelap di balik kelopak mataku, aku melihat bayangan yang tidak jelas, seperti siluet seseorang yang berdiri di kejauhan. Hatiku berdebar bukan karena takut, melainkan karena perasaan asing yang membuat dadaku terasa sesak sekaligus hangat. Aku membuka mataku kembali dengan cepat. Kamar kontrakanku tetap sama, sunyi, sepi. Namun perasaan itu tak ikut menghilang. Malam itu aku sulit tidur. Setiap kali aku terpejam, pikiranku dipenuhi oleh wajah yang sama. Reno. Wajah yang selama ini hanya sekilas lewat dalam hariku, kini terasa lebih dekat dari seharusnya. Aku merasa bersalah hanya dengan memikirkannya. Aku memeluk dadaku sendiri, mencoba menenangkan jantung yang berdetak tak beraturan. "Apa yang terjadi padaku?" bisikku lirih. Aku tidak tahu bahwa minuman sederhana yang kuteguk dengan perasaan biasa saja telah menjadi pintu pertama bagi sesuatu yang tak kasat mata. Aku tidak tahu bahwa sejak jam tutup toko itu, hidupku perlahan mulai bergerak ke arah yang tidak pernah kupilih. Yang ku tahu, malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Dan ketika akhirnya aku tertidur, hatiku masih dipenuhi rasa hangat yang asing. Seolah ada sesuatu yang perlahan-lahan menanamkan diri di dalam diriku, tanpa aku memahami apapun tentangnya. Sejak malam itu, tidur bukan lagi tempatku beristirahat. Ia berubah menjadi ruang sempit yang dipenuhi bayang-bayang yang tak bisa kupahami. Setiap kali aku memejamkan mata, rasa hangat yang aneh itu kembali menjalar di dadaku,
seperti ada sesuatu yang berdenyut pelan di dalam tubuhku. Aku terbangun berkali-kali dengan perasaan gelisah, seolah ada yang memanggil namaku dari jarak yang sangat dekat. Aku mulai sering terjaga di tengah malam tanpa alasan yang jelas. Kamar kontrakanku tetap sama seperti biasanya, dengan lampu kecil di sudut ruangan dan tirai tipis yang bergerak tertiup angin. Namun suasananya terasa berbeda, terlalu sunyi, terlalu menekan. Pada suatu malam, saat aku baru saja berbaring, aku merasa seperti ada yang berdiri di dekat kakiku. Aku membuka mata perlahan. Tidak ada siapa-siapa, hanya bayang lemari dan pantulan cahaya dari luar jendela. Aku menghela napas, mencoba menertawakan ketakutanku sendiri. "Kamu hanya capek, Sari," bisikku pada diri sendiri. Namun rasa itu tidak hilang. Ia justru semakin sering datang. Aku mulai mendengar langkah-langkah ringan di luar kamar pada jam-jam yang tidak biasa. Kadang terdengar seperti seseorang berjalan pelan, kadang seperti kain yang terseret di lantai. Setiap kali aku membuka pintu, lorong kontrakan kosong. Tak ada siapapun. Aku mencoba menghubungi Dimas lebih sering. Suaranya di seberang telepon menjadi satu-satunya hal yang terasa nyata bagiku. "Kamu kelihatan pucat dari foto yang kamu kirim," katanya suatu malam. "Cuma kurang tidur," aku jawab cepat. Aku tidak ingin membuatnya khawatir. Aku tidak pernah berani menceritakan tentang langkah-langkah itu, tentang perasaan terus diawasi, tentang wajah yang kadang muncul sekilas di sudut mataku saat aku bercermin. Aku takut jika itu semua hanya imajinasiku sendiri. Aku takut dianggap berlebihan. Namun, gangguan itu tidak berhenti. Ia makin berani. Suatu malam, saat aku baru saja berbaring, aku merasa seperti ada yang berdiri di dekat kakiku. Aku membuka mata perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya bayang lemari dan pantulan cahaya dari luar jendela. Aku menghela napas, mencoba menertawakan ketakutanku sendiri. "Kamu hanya capek, Sari," bisikku pada diri sendiri. Namun rasa itu tidak hilang. Ia justru semakin sering datang. Aku mulai mendengar langkah-langkah ringan di luar kamar pada jam-jam yang tidak biasa. Kadang terdengar seperti seseorang berjalan pelan, kadang seperti kain yang terseret di lantai. Setiap kali aku membuka pintu, lorong kontrakan kosong. Tak ada siapapun. Aku mulai takut pada cermin. Setiap kali aku menatap bayang wajahku sendiri, ada momen singkat di mana aku merasa pantulan itu tidak sepenuhnya mengikutiku. Seperti ada jeda kecil yang membuat dadaku mendadak sesak. Kadang, di balik wajahku, aku melihat bayangan lain berdiri sangat dekat, seolah menempel di punggungku. Aku mulai berbicara sendiri tanpa sadar, mulai sering melamun di kasur dengan tatapan kosong. Aku bahkan pernah memanggil nama Rino dalam tidurku, lalu terbangun dengan perasaan bersalah yang sulit kujelaskan. Kenapa aku selalu memikirkannya? Gumamku suatu kali sambil memegangi kepalaku. Aku masih mencintai Dimas, aku tahu itu. Tapi di dalam kepalaku, namanya kini seperti harus berbagi ruang dengan nama lain yang tidak pernah kuundang. Aku membenci perasaan itu, tapi aku juga tak sanggup menolaknya sepenuhnya. Seolah ada sesuatu yang mengikat pikiranku, mengarahkan perasaanku tanpa aku bisa melawan. Tubuhku pun mulai ikut berubah. Aku sering merasa lemas tanpa sebab. Nafsu makanku menurun. Kadang-kadang dadaku terasa sesak seolah aku baru saja berlari jauh, padahal aku hanya duduk diam. Saat aku memejamkan mata, bisikan itu kembali datang, lebih jelas dari sebelumnya. "Datanglah." Aku menutup telingaku dengan kedua tangan. Air mataku jatuh tanpa peringatan. Aku tidak tahu kepada siapa bisikan itu ditujukan, tapi aku tahu ia bukan berasal dari dalam diriku yang sesungguhnya. Suatu malam, aku memberanikan diri menemui Bu Lastri, tetangga kontrakan yang usianya jauh di atasku. Ia sering melihatku pulang larut dan beberapa kali menatapku dengan sorot mata penuh pertanyaan. "Kamu kok tambah hari kelihatan gak enak, Duk?" katanya pelan. Aku tersenyum lemah. "Mungkin masuk angin, Bu." Ia tidak membalas senyumku. Tatapannya meneliti wajahku lama, seolah mencari sesuatu yang tak kasat mata. "Kalau ada apa-apa, jangan dipendam sendiri, Nduk." Aku hanya mengangguk. Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan apa yang rasa-rasakan, karena aku sendiri tidak memahami apa yang sedang terjadi padaku.
Malam berikutnya adalah malam yang paling berat. Aku terbangun dengan napas tersengal. Kamar terasa lebih gelap dari biasanya. Di depan ranjang, aku merasa seperti ada sesuatu yang berdiri diam memperhatikanku. Aku tidak berani menatap ke arah itu. Tubuhku kaku seolah terkunci di tempat. Dalam ketakutan itu, satu nama kembali terlintas di benakku. Rino. Saat aku menyadari nama itu muncul tanpa aku kehendaki, air mataku jatuh lebih deras. Hati kecilku berteriak menolak, tapi perasaanku seolah ditarik perlahan ke arah yang tidak ku mengerti. Sejak malam itu, aku tahu gangguan ini bukan lagi sekedar rasa lelah atau imajinasi. Ada sesuatu yang sedang mendekat ke dalam hidupku. Sesuatu yang bergerak diam-diam, mengusik tidurku, mengikat perasaanku, dan perlahan-lahan menggerogoti batas antara pikiranku sendiri dengan sesuatu yang berasal dari luar diriku. Dan aku masih belum tahu bahwa semua ini hanyalah permulaan dari teror yang akan semakin nyata. Tidak ada lagi malam yang benar-benar terasa utuh sejak Dimas memutuskan untuk tinggal sementara di kontrakanku. Tidur kami hanya diisi oleh jeda-jeda pendek dan mimpi yang saling terputus. Aku sering terbangun dengan napas tersengal, sementara Dimas hanya duduk diam di sudut ruangan, menatapku dengan wajah yang kian hari kian dipenuhi kekhawatiran. Tubuhku semakin lemah, pandanganku mudah berkunang, pikiranku sering terpecah antara sadar dan tidak. Di sela-sela itu semua, satu hal yang paling menakutkan adalah kenyataan bahwa perasaanku sendiri terasa bukan lagi milikku sepenuhnya. Aku tahu aku mencintai Dimas. Aku tahu itu dengan keyakinan yang dulu tak pernah goyah. Namun kini, setiap kali ia mendekat, ada dorongan aneh yang membuatku ingin menjauh. Dan begitu ia pergi dari hadapanku, justru muncul kerinduan yang tidak seharusnya kurasakan. Pada orang lain. Reno. Nama itu kembali muncul tanpa aku undang, dan setiap kali ia datang, dadaku terasa seperti diremas oleh rasa bersalah yang menyakitkan. Dimas tidak tinggal diam. Ia mulai memperhatikan semua detail kecil yang dulu mungkin tak dianggap penting. Jam-jam lamunanku, pesan-pesan aneh yang kukirim tanpa aku ingat. Tatapanku yang sering kosong setiap kali nama Reno disebut di tempat kerja. Suatu sore, ia menungguku pulang kerja. Aku melihatnya berdiri di seberang jalan, di bawah langit yang mulai meredup. Wajahnya tegang, seperti seseorang yang baru saja mengambil keputusan besar. "Kita tidak bisa diam begini saja," katanya ketika aku mendekat. Aku menatapnya samar. Kepalaku terasa berat. "Maksud kamu? Ada sesuatu yang mempengaruhi kamu. Dan ini bukan sakit biasa." Jawabnya mantap. "Aku ingin kita mencari tahu." Aku menggenggam ujung bajuku erat. Sebagian diriku ingin menyangkal, sebagian lagi justru merasa lega karena akhirnya ada yang berani menyebutkannya dengan suara. Malam itu Dimas memintaku menemui Bu Lastri. Aku sempat ragu. Perempuan tua itu memang dikenal sebagai orang yang peka terhadap hal-hal yang tak terlihat. Tapi selama ini, aku selalu menganggap cerita-cerita semacam itu sebagai sesuatu yang terlalu jauh dari hidupku. Namun keadaanku yang semakin memburuk membuatku tak punya lagi ruang untuk menyangkal. Kami duduk di ruang tamu kecil rumah Bu Lastri. Lampu kuning menggantung di langit-langit, memantulkan bayang wajah kami di dinding. Sejak pertama aku melangkah masuk, pandangan Bu Lastri tak lepas dariku. Matanya menyipit seolah sedang melihat sesuatu di balik tubuhku. "Kamu tidak sendiri, Nduk," katanya pelan. Dadaku bergetar. "Maksudnya, Bu?" Ia tidak langsung menjawab. Ia mengambil segelas air dan memberikannya kepadaku. "Minum dulu. Tubuhmu lemah karena bukan hanya fisikmu yang terganggu." Setelah aku meneguk air itu, ia memandang Dimas. "Sudah berapa lama dia berubah?" "Sejak beberapa minggu terakhir, Bu. Awalnya cuma seperti orang kelelahan, tapi sekarang seperti bukan dirinya sendiri." Bu Lastri mengangguk perlahan. Lalu ia kembali menatapku. Tatapannya kini lebih dalam, lebih menekan. "Kamu menerima sesuatu dari seseorang yang hatinya luka,"
Jantungku berdegup keras. Aku tidak mengerti. Bukan semua luka sembuh dengan diam. Ada luka yang berubah menjadi niat buruk. Lanjutnya pelan. Dan niat buruk itu mencari jalan lewat sesuatu yang kamu masukkan ke tubuhmu. Kata-kata itu membuat pikiranku berputar cepat. Kenangan tentang minuman di jam tutup toko muncul dengan jelas. Tentang tangan Reno yang menyodorkannya, tentang rasa hangat yang muncul setelahnya. Aku menutup mulut dengan tangan gemetar. Minuman. Dimas menoleh cepat ke arahku. Minuman apa? Aku berusaha mengingat dengan utuh, meski kepalaku terasa seperti diselimuti kabut. Reno pernah memberiku minuman di malam hari. Setelah itu, semuanya mulai terasa aneh. Bu Lastri mengangguk perlahan, seolah potongan teka-teki mulai menemukan tempatnya. Bukan kebetulan katanya. Apa yang masuk lewat tubuh seringkali menjadi pintu bagi sesuatu yang lebih dalam. Dimas mengepalkan tangannya. Jadi ini perbuatan manusia? Bu Lastri tidak langsung menjawab. Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata dengan suara yang lebih berat. Manusia yang meminta bantuan dari sesuatu yang bukan manusia. Ruangan itu terasa semakin sempit. Napasku tercekak. Aku ingin menyangkal, ingin berkata bahwa semua ini terlalu berlebihan. Tapi jauh di dalam diriku, ada bagian yang seperti membenarkan kata-kata itu. Aku teringat tatapan Reno sejak penolakanku, tentang cara ia memandangku dengan sorot yang tidak lagi sama, tentang pesan singkatnya yang terdengar lebih seperti peringatan daripada luapan perasaan. Apa yang terjadi padaku, Bu? Tanyaku dengan suara yang hampir tak terdengar. Kamu sedang diikat, Nduk. Jawabnya pelan. Bukan tubuhmu yang pertama kali terikat, tapi perasaanmu. Jika ini dibiarkan, ikatan itu akan makin dalam. Dan saat itu terjadi, kamu akan semakin sulit kembali pada dirimu sendiri. Aku menatap Dimas. Wajahnya memucat. Matanya berkaca-kaca oleh marah dan takut yang beradu di dalam dada. Siapa yang mengingatnya? Tanyanya dengan suara bergetar. Bu Lastri menghela napas panjang. Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata dengan suara yang lebih berat. Orang itu sangat dekat dengannya. Terlalu dekat untuk menjadi kebetulan. Aku menggigit bibir. Nama itu kembali terucap dalam benakku, kali ini dengan jelas dan tanpa kabut. Reno. Aku memejamkan mata, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kini semuanya terasa terlalu nyata untuk dihindari. Getaran aneh di dadaku, bisikan di malam hari, perubahan perasaanku, semuanya mulai berbentuk satu garis lurus yang mengarah pada satu titik yang sama. Apa yang harus kami lakukan, Bu? Tanya Dimas dengan suara bergetar. Bu Lastri menatap kami bergantian. Ikatan ini tidak bisa diputus dengan kemarahan. Kalian harus menemui orang yang benar-benar bisa membuka apa yang telah dibuka. Aku tahu, sejak detik itu hidupku telah memasuki wilayah yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Dunia yang dulu hanya kutahu lewat cerita orang, kini berdiri tepat di depan mataku. Dan yang paling menakutkan adalah satu hal yang membuat hatiku semakin gentar. Sumber semua ini bukanlah bayangan asing dari luar hidupku. Ia adalah seseorang yang setiap hari berada sangat dekat denganku. Tidak ada lagi malam yang benar-benar terasa utuh sejak Dimas memutuskan untuk tinggal sementara di kontrakanku. Tidur kami hanya diisi oleh jeda-jeda pendek dan mimpi yang saling terputus. Aku sering terbangun dengan napas tersengal, sementara Dimas hanya duduk diam di sudut ruangan, menatapku dengan wajah yang kian hari, kian dipenuhi kekhawatiran. Tubuhku semakin lemah, pandanganku mudah berkunang, pikiranku sering terpecah antara sadar dan tidak. Di sela-sela itu semua, satu hal yang paling menakutkan adalah kenyataan bahwa perasaanku sendiri terasa bukan lagi milikku sepenuhnya.
Aku tahu aku mencintai Dimas. Aku tahu itu dengan keyakinan yang dulu tak pernah goyah. Namun kini, setiap kali ia mendekat, ada dorongan aneh yang membuatku ingin menjauh. Dan begitu ia pergi dari hadapanku, justru muncul kerinduan yang tidak seharusnya kurasakan pada orang lain. Reno, nama itu kembali muncul tanpa aku undang, dan setiap kali ia datang, dadaku terasa seperti diremas oleh rasa bersalah yang menyakitkan. Dimas tidak tinggal diam. Ia mulai memperhatikan semua detail kecil yang dulu mungkin tak dianggap penting. Jam-jam lamunanku, pesan-pesan aneh yang kukirim tanpa aku ingat. Tatapanku yang sering kosong setiap kali nama Reno disebut di tempat kerja. Suatu sore, ia menungguku pulang kerja. Aku melihatnya berdiri di seberang jalan, di bawah langit yang mulai meredup. Wajahnya tegang, seperti seseorang yang baru saja mengambil keputusan besar. "Kita tidak bisa diam begini saja," katanya ketika aku mendekat. Aku menatapnya samar. Kepalaku terasa berat. "Maksud kamu?" "Ada sesuatu yang mempengaruhi kamu, dan ini bukan sakit biasa. Aku ingin kita mencari tahu." Aku menggenggam ujung bajuku erat. Sebagian diriku ingin menyangkal. Sebagian lagi justru merasa lega karena akhirnya ada yang berani menyebutkannya dengan suara. Malam itu, Dimas memintaku menemui Bulastri. Aku sempat ragu. Perempuan tua itu memang dikenal sebagai orang yang peka terhadap hal-hal yang tak terlihat. Tapi selama ini aku selalu menganggap cerita-cerita semacam itu sebagai sesuatu yang terlalu jauh dari hidupku. Namun, keadaanku yang semakin memburuk membuatku tak punya lagi ruang untuk menyangkal. Kami duduk di ruang tamu kecil rumah Bulastri. Lampu kuning menggantung di langit-langit, memantulkan bayang wajah kami di dinding. Sejak pertama aku melangkah masuk, pandangan Bulastri tak lepas dariku. Matanya menyimpit, seolah sedang melihat sesuatu di balik tubuhku. "Kamu tidak sendiri, Duk," katanya pelan. Dadaku bergetar. "Maksudnya, Bu?" Ia tidak langsung menjawab. Ia mengambil segelas air dan memberikannya kepadaku. "Minum dulu. Tubuhmu lemah karena bukan hanya fisikmu yang terganggu." Setelah aku meneguk air itu, ia memandang Dimas. Sudah berapa lama dia berubah? "Sejak beberapa minggu terakhir, Bu. Awalnya cuma seperti orang kelelahan, tapi sekarang seperti bukan dirinya sendiri." Bulastri mengangguk perlahan. Lalu ia kembali menatapku. Tatapannya kini lebih dalam, lebih menekan. "Kamu menerima sesuatu dari seseorang yang hatinya luka," katanya. Jantungku berdegup keras. Aku tidak mengerti. Bukan semua luka sembuh dengan diam. Ada luka yang berubah menjadi niat buruk. Lanjutnya pelan. Dan niat buruk itu mencari jalan lewat sesuatu yang kamu masukkan ke tubuhmu. Kata-kata itu membuat pikiranku berputar cepat. Kenangan tentang minuman di jam tutup toko muncul dengan jelas. Tentang tangan Reno yang menyodorkannya. Tentang rasa hangat yang muncul setelahnya. Aku menutup mulut dengan tangan gemetar. "Minuman." Dimas menoleh ke arahku. "Minuman apa?" Aku berusaha mengingat dengan utuh, meski kepalaku terasa seperti diselimuti kabut. "Reno pernah memberiku minuman di malam hari. Setelah itu, semuanya mulai terasa aneh." Bulastri mengangguk perlahan, seolah potongan teka-teki mulai menemukan tempatnya. Bukan kebetulan, apa yang masuk lewat tubuh seringkali menjadi pintu bagi sesuatu yang lebih dalam. Dimas mengepalkan tangannya. "Jadi, ini perbuatan manusia?" Bulastri tidak langsung menjawab. Ia terdiam cukup lama, sebelum akhirnya berkata dengan suara yang lebih berat. "Manusia yang meminta bantuan dari sesuatu yang bukan manusia." Ruangan itu terasa semakin sempit. Napasku tersekat. Aku ingin menyangkal, ingin berkata bahwa semua ini terlalu berlebihan. Tapi jauh di dalam diriku,
ada bagian yang seperti membenarkan kata-kata itu. Aku teringat tatapan Reno sejak penolakanku, tentang cara ia memandangku dengan sorot yang tidak lagi sama, tentang pesan singkatnya yang terdengar lebih seperti peringatan daripada luapan perasaan. "Apa yang terjadi padaku, Bu?" tanyaku dengan suara yang hampir tak terdengar. "Kamu sedang diikat," jawabnya pelan. "Bukan tubuhmu yang pertama kali terikat, tapi perasaanmu. Jika ini dibiarkan, ikatan itu akan makin dalam, dan saat itu terjadi, kamu akan semakin sulit kembali pada dirimu sendiri." Aku menatap Dimas, wajahnya memucat, matanya berkaca-kaca oleh marah dan takut yang beradu di dalam dada. "Siapa yang mengikatnya?" tanyanya dengan suara bergetar. Bulastri menatap kami bergantian. "Ikatan ini tidak bisa diputus dengan kemarahan. Kalian harus menemui orang yang benar-benar bisa membuka apa yang telah dibuka." Aku tahu, sejak detik itu, hidupku telah memasuki wilayah yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Dunia yang dulu hanya ku tahu dari cerita orang, kini berdiri tepat di depan mataku. Dan yang paling menakutkan, aku mulai menyadari satu hal yang membuat hatiku semakin gentar. Sumber semua ini bukanlah bayangan asing dari luar hidupku. Ia adalah seseorang yang setiap hari berada sangat dekat denganku. Malam itu, langit terlihat lebih gelap dari biasanya. Bukan karena awan, melainkan karena perasaanku sendiri yang semakin penuh oleh firasat buruk yang tak bisa kujelaskan. Aku duduk di kursi kayu tua di sebuah rumah yang tak kukenal sebelumnya. Rumah orang yang akan berusaha menarik sesuatu keluar dari dalam diriku. Tanganku dingin, jari-jariku gemetar tanpa bisa kuhentikan. Dimas duduk di seberangku, wajahnya tegang, matanya tak lepas dariku sedetik pun. Dari tatapannya, aku tahu ia sedang menahan takut yang jauh lebih besar dari yang ia perlihatkan. "Kamu yakin kuat?" tanyanya lirih. Aku ingin mengangguk dengan yakin, tapi yang keluar hanya gerakan kecil penuh ragu. "Aku harus kuat," jawabku pelan. "Kalau tidak, aku takut aku akan hilang." Orang yang akan menolong kami duduk tak jauh dari kami. Seorang tua dengan sorot mata tenang, namun terasa berat jika ditatap terlalu lama. Sejak pertama kali ia melihatku, aku merasa seperti seluruh isi diriku sedang dibaca tanpa satu pun yang tersisa. "Apa yang mengikatmu sudah tidak lagi berdiri di luar," katanya perlahan. "Ia sudah menanamkan bagian dirinya di dalam perasaanmu." Dadaku terasa nyeri ketika ia mengucapkan itu, seolah sesuatu di dalam diriku tersentuh oleh kata-kata tersebut. Aku diminta duduk bersila di tengah ruangan. Di hadapanku diletakkan sebuah wadah berisi air. Aku tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Aku hanya tahu air itu terlihat lebih gelap dari air biasa. Bau yang samar namun aneh menusuk hidungku. "Tatap air itu dan sebutkan nama yang paling sering muncul di kepalamu saat kamu merasa bukan dirimu sendiri." Jantungku berdetak semakin cepat. Aku menunduk, menatap permukaan air yang memantulkan bayang wajahku sendiri. Bayangan itu tampak lelah, pucat, dan untuk sesaat aku merasa bayangan itu tersenyum sedikit lebih lambat dariku. Aku menelan ludah, bibirku gemetar. "Reno," ucapku akhirnya. Begitu nama itu keluar dari mulutku, tubuhku seketika terasa berat, seolah ada sesuatu yang tiba-tiba menarik dari dalam dadaku. Napasku memburu, pandanganku berkunang-kunang. Aku ingin berdiri, tapi kakiku seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Dimas spontan bangkit. "Sari!" "Apapun yang terjadi, jangan menyentuhnya," kata orang tua itu tegas. "Ikatan ini akan melawan karena ia sedang terancam." Aku mulai merasakan dadaku seperti dihimpit oleh beban besar. Detak jantungku terasa tak beraturan. Di dalam kepalaku, suara-suara mulai bercampur.
Ada bisikan yang familiar, ada pula dorongan yang memerintahkanku untuk pergi, untuk mendatangi seseorang. Reno. Aku menggigit bibir sekuat mungkin, mencoba menahan diriku sendiri. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tidak mau. Aku ingin kembali seperti dulu, bisikku dengan sisa tenaga. Orang tua itu mulai mengucapkan kalimat-kalimat yang tak kumengerti. Suaranya rendah, mantap, seolah sedang berbicara langsung dengan sesuatu yang kini berada di dalam diriku. Dadaku semakin panas, napasku tersengal-sengal. Aku merasa seperti tubuhku sedang diperebutkan oleh dua kehendak yang saling bertolak belakangan. Bayangan di kepalaku semakin jelas. Aku melihat wajah Reno. Ia berdiri sangat dekat, tatapannya sama seperti terakhir kali kulihat di toko. Tajam, penuh luka, dan dipenuhi keinginan yang tak sempat kuizinkan tumbuh. Datang padaku. Suara itu terdengar di dalam kepalaku. Aku menggeleng kuat-kuat. Tidak, aku tidak mau. Tubuhku kejang pelan. Tanganku mencengkram ujung bajuku sendiri. Aku merasa seperti sedang ditarik keluar dari diriku sendiri. Perasaan hangat yang selama ini menghantuiku berubah menjadi sakit yang menusuk. Aku berteriak memanggil nama Dimas dengan suara yang nyaris tak berbentuk. Dimas memanggil namaku berkali-kali, tapi suaranya semakin jauh. Seolah aku sedang tenggelam ke dalam ruang yang hanya diisi oleh rasa sakit dan tarikan yang memaksa. "Lepaskan!" teriak orang tua itu dengan suara yang kini lebih keras. "Ikatan ini bukan milikmu." Sekejap, kemudian dadaku terasa seperti ditekan kuat dari arah dalam. Napasku tertahan, mataku terbuka lebar. Untuk beberapa detik, aku tidak merasakan apa-apa selain kosong. Lalu, tiba-tiba tubuhku terasa ringan, terlalu ringan, seperti ada sesuatu yang benar-benar tercabut dari dalam diriku. Aku terjatuh ke depan, tertahan oleh lantai. Napasku tersengal, keringat membasahi wajah dan leherku. Namun rasa hangat yang aneh itu menghilang. Aku menangis, bukan karena takut, tapi karena pertama kalinya setelah sekian lama, kepalaku terasa sunyi. Tidak ada bisikan, tidak ada tarikan, hanya rasa lelah yang sangat dalam. Dimas berlutut di sampingku. Ia memelukku hati-hati seakan aku bisa hancur jika disentuh terlalu keras. "Sudah selesai?" tanyanya dengan suara gemetar. Orang tua itu menghela napas panjang. Ikatan utamanya sudah terputus, tapi yang mengikat tidak akan menerimanya dengan mudah. Akan ada balasan. Aku menatapnya dengan pandangan kabur. Balasan? Ia telah menyerahkan sebagian dirinya pada sesuatu yang tak bisa hanya dilepas begitu saja. Kini yang tersisa hanyalah bagaimana ia membayar keberaniannya sendiri. Kata-kata itu membuat bulu kuduku meremang. Meskipun tubuhku terasa sangat lemah untuk merasa takut sepenuhnya. Di luar sana, di tempat yang tak ku ketahui, seseorang sedang merasakan sesuatu yang sama menyakitkannya denganku. Namun berbeda satu hal. Rasa sakitku adalah tanda pelepasan, sementara rasa sakitnya adalah awal dari pengembalian yang tak bisa ia hindari. Aku memejamkan mata di dalam pelukan Dimas. Tubuhku gemetar hebat. Di balik kelemahan itu, ada satu perasaan yang kini kembali memenuhi dadaku dengan perlahan. Kesadaran bahwa aku hampir kehilangan diriku sendiri. Dan ketika aku kembali membuka mata, aku tahu satu hal dengan jelas. Aku belum sepenuhnya aman, karena sesuatu yang telah dilepaskan tidak pernah pergi dengan tangan kosong. Pagi itu aku terbangun dengan tubuh yang masih terasa asing. Seolah aku baru kembali dari tempat yang sangat jauh, tempat di mana pikiranku tidak sepenuhnya menjadi milikku. Kamar kontrakanku terasa berbeda, lebih terang, lebih nyata, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadaku terasa sepi dari rasa hangat yang menyiksa itu. Dimas masih duduk di kursi dekat ranjang, matanya sembab, seolah semalaman tidak benar-benar terpejam. Ketika ia melihatku membuka mata, napasnya terlihat lega. "Kamu sudah kembali," katanya pelan. Aku menatapnya lama.
Ada rasa haru yang sulit kuterjemahkan menjadi kata. Air mataku jatuh sebelum aku sempat tersenyum. Aku mengangguk lemah. Iya, aku kembali. Tubuhku masih lemas, kepalaku masih terasa berat, tapi satu hal yang paling kurasakan adalah sunyi. Sunyi yang menenangkan. Tidak ada lagi bisikan di kepalaku. Tidak ada lagi dorongan yang memaksaku memikirkan seorang yang tak seharusnya hidup di dalam hatiku. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Menjelang siang, Bu Lastri datang ke kontrakanku dengan wajah yang berbeda dari biasanya. Tatapan matanya menyimpan sesuatu yang berat. Ia duduk dengan gerakan perlahan seolah sedang membawa kabar yang tidak mudah diucapkan. "Le, ada yang harus kamu tahu?" Tatanya pelan. Dadaku langsung terasa sesak. Entah kenapa, bahkan sebelum ia melanjutkan, aku sudah merasakan sesuatu yang tidak baik. Dimas menatapnya tegang. "Reno ditemukan meninggal pagi ini," ucapnya akhirnya. Kalimat itu seperti jatuh tepat di dadaku. Aku terdiam. Napasku berhenti sesaat, kepalaku mendengung. Meski selama ini aku takut padanya, meski aku menjadi korbannya, mendengar kabar itu tetap membuat kakiku terasa kehilangan pijakan. Di mana? Suaraku hampir tak terdengar. Di kamarnya, sendirian. Aku meminjamkan mata. Bayangan wajah Reno terlintas sekejap di benakku. Wajah yang dulu selalu diam, canggung, lalu berubah menjadi penuh luka dan keputusasaan. Bu Lastri melanjutkan dengan suara yang lebih berat. Tubuhnya seolah tidak sanggup menanggung sesuatu yang ia lepaskan sendiri. Apa yang ia ikat kembali kepadanya. Aku menggigil. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Bukan hanya karena duka, tapi juga karena aku menyadari satu hal yang mengerikan. Semua yang terjadi padaku berakhir dengan harga yang dibayar nyawa seseorang. Dimas menggenggam tanganku erat. "Ini bukan salahmu," katanya tegas, seolah bisa membaca isi kepalaku. "Kamu adalah korban." Aku ingin mempercayai itu, tapi rasa bersalah tetap menempel seperti bayangan yang tak mau pergi. Aku teringat tatapan Reno saat terakhir kali kami berbicara. Tatapan seseorang yang hatinya hancur lalu memilih jalan yang salah untuk memperbaikinya. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar bahwa kematian Reno dianggap sebagai kematian mendadak. Tidak banyak yang tahu apa yang sebenarnya ia lakukan. Tidak ada yang tahu tentang perjanjian gelap yang pernah ia buat. Semua tertutup rapat, tinggal menjadi bisik-bisik samar di antara orang-orang yang tak pernah benar-benar mengerti kebenaran. Aku sendiri tidak pernah datang ke pemakamannya. Aku belum cukup kuat untuk itu. Tubuhku perlahan membaik. Aku bisa tidur tanpa terbangun dengan rasa takut. Aku bisa menatap cermin tanpa melihat bayangan lain di belakangku. Aku bisa memikirkan Dimas tanpa rasa bersalah yang menyesakkan. Namun, meski aku selamat, aku tidak kembali sepenuhnya seperti dulu. Aku menjadi mudah terkejut. Aku sering terdiam terlalu lama ketika mengingat malam-malam gelap itu. Kadang di tengah sepinya kamar, aku masih merasakan dingin yang tak berwujud, seperti sisa-sisa sesuatu yang pernah singgah di dalam diriku. "Kita pergi dari kota ini, Dim. Mulai hidup baru." Aku menatapnya. Wajahnya penuh kelelahan, tapi juga penuh tekad. Air mataku kembali jatuh. Aku mengangguk lemah. "Iya, aku tidak mau hidup di dalam ketakutan lagi." Kami benar-benar pergi beberapa hari kemudian. Aku meninggalkan Indomarket, meninggalkan kontrakan, meninggalkan semua sudut kota yang menyimpan ingatan tentang saat-saat terburuk dalam hidupku. Aku meninggalkan tempat di mana hidupku pernah hampir direnggut oleh keinginan orang lain. Dalam perjalanan itu, aku memandangi jalan panjang di depan kami. Ada rasa takut, ada trauma, tapi juga ada harapan yang perlahan tumbuh kembali. Aku tahu lukaku tidak akan sembuh dalam semalam. Aku tahu bayang-bayang itu mungkin akan selalu tinggal dalam ingatanku. Tapi aku juga tahu satu hal yang paling penting. Aku masih hidup. Dan aku kembali menjadi diriku sendiri. Tentang Reno, Ian kini tinggal sebagai kisah yang tak akan pernah kuceritakan pada banyak orang. Sebuah kisah tentang cinta yang ditolak, tentang hati yang terluka, dan tentang jalan gelap yang dipilih dengan penuh kesadaran.
Ia membawaku pada jurang dan ia sendiri jatuh terlebih dahulu. Kini, aku hanya bisa berdoa, semoga siapapun yang pernah bermain dengan kehendak orang lain, kelak memahami bahwa tidak semua cinta bisa dipaksa, tidak semua rasa bisa diambil dengan cara gelap. Karena ketika seseorang memanggil sesuatu dari kegelapan, tak semua akan kembali dengan selamat. Dan aku adalah salah satu dari yang sedikit masih diberi kesempatan untuk pulang.